Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fil Ula, Rabbul alamin dzul jalali wal ikram. Hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk duduk di salah satu dari sekian taman surga yang ada di dunia. Maka kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga hari ini Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan menjadi ilmu yang akan semakin memperindah kehidupan kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Muhajirin, yang semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema yang ingin kita bahas hari ini adalah tentang sebuah fenomena yang kita dapatkan di tengah-tengah dari masyarakat kita. Fenomena yang mungkin kita dapatkan merata ada di tengah-tengah kita. Itu fenomena munculnya generasi-generasi rapuh, generasi-generasi yang lembek, generasi-generasi yang tidak sekuat generasi orang-orang dulu. Kenapa sebabnya? Nah, salah satu sebabnya adalah karena adanya salah asuh. Generasi rapuh karena adanya kesalahan dalam pengasuhan. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas masalah itu, dan semoga apa yang kita bahas hari ini akan semakin memberikan kita pemahaman pentingnya bagi diri kita untuk mendidik, mengasuh dan mengarahkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang bermental baja, pribadi yang tahan banting. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa
Setiap zaman itu ada pembahasannya, dan setiap pembahasan ada zaman-zaman yang cocok untuk pembahasan tersebut. Maka disebutkan dalam sebuah pepatah, likulli maqami maqal walikulli maqal maqamun, bahwa di setiap zaman ada pembahasannya dan di setiap pembahasan ada zamannya. Apalagi saat kita hari ini mendidik anak kita, yang notabene anak kita hari ini adalah generasi Z atau generasi Alpha. Ya, kita tahu generasi Z atau generasi Alpha adalah anak-anak yang dilahirkan di tengah-tengah kehadiran gadget yang begitu banyak. Bapaknya punya HP, ibunya punya tablet, sekitarnya ada laptop, komputer, dan sebagainya. Maka dari itulah kemudian ada yang mengatakan generasi Z ini dikatakan sebagai generasi strawberry. Kenapa strawberry? Dikarenakan kita tahu strawberry ini lembek, cepat busuk, cepat rusak, rapuh, tidak punya ketahanan, tidak punya durabilitas. Itulah gambaran generasi kita, generasi rapuh. Apakah hanya murni disebabkan karena adanya teknologi dan gadget di sekitarnya? Ternyata tidak. Karena adanya fenomena yang disebut dengan fenomena kesalahan dalam pengasuhan. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang generasi, bagaimana orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi yang kokoh, bukan generasi yang rapuh. Kita bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaknya kalian takut, khawatir jikalau kalian meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah, generasi yang rapuh, generasi yang ringkih, generasi yang getas. Hendaklah kalian takut jikalau anak keturunan kalian menjadi generasi yang rapuh tersebut. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla sudah berpesan kepada kita, jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang rapuh. Khafu alaihim, yang engkau mengkhawatirkan mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Nah, di dalam surat An-Nisa ini Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kita untuk jangan sampai meninggalkan generasi yang rapuh. Islam adalah agama yang menekankan kepada umatnya menjadi orang yang kuat. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan di setiap dari mukmin itu pasti ada kebaikan. Entah itu orang mukmin yang lemah atau yang kuat, semuanya ada kebaikan. Akan tetapi seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan lebih baik. Di sini menunjukkan bahwa Islam ini menekankan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kokoh, yang kuat, tidak rapuh, tidak lembek, dan sebagainya. Nah, maka dari itulah kemudian dengan dasar inilah
Maka kita sebagai umat Islam harus sadar betul bahwa kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi sosok-sosok pribadi yang kuat. Lalu pribadi yang kuat itu parameternya apa? Apakah pribadi yang kuat adalah orang yang kalau marah dia bisa teriak-teriak? Apakah pribadi yang kuat itu adalah pribadi yang kalau marah bisa banting ini dan banting itu? Banting meja, banting kursi, atau banting apa aja yang dia dapatkan? Tentu tidak. Maka dari itu Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, laisa asyadidu bisara'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat. Tidak. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya saat dia sedang marah, bisa menahan hawa nafsunya saat ada dorongan dari hawa nafsunya, bisa menahan jiwanya karena dia sadar innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang kepada perkara-perkara dan jalan-jalan yang buruk. Maka inilah orang yang hakikatnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, orang yang mampu menahan dirinya saat sedang marah, orang yang mampu menahan hasratnya, hawa nafsunya saat ada dorongan hawa nafsu, orang yang mampu menahan ucapannya untuk tidak mengucapkan perkara-perkara yang buruk, orang yang mampu menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diantara makna dari generasi yang kuat tersebut. Maka dari itu, dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaknya kalian itu takut, khawatir kalau kalian itu meninggalkan di belakang kalian generasi-generasi yang lemah. Lemah dari sisi apa saja? Dari semuanya. Lemah yang pertama dari sisi akidah. Ya, lemah dari sisi akidah. Dan kelemahan dari sisi akidah itu luar biasa. Dampaknya sangat dahsyat. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang punya masalah, mereka lebih suka untuk mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Subhanallah. Ini lemah akidahnya. Orang muslim kok bunuh diri? Kalau orang kafir bunuh diri mungkin wajar. Mereka nggak punya Tuhan. Mereka nggak percaya adanya Tuhan. Tetapi orang Islam sampai bunuh diri, ini ada yang salah nih. Ada kesalahan fatal yang terjadi. Ada kelemahan akidah dalam bentuk yang sangat-sangat parah di sini. Maka dari itulah di antara kelemahan yang ditekankan adalah kelemahan akidah, kelemahan tauhid, kelemahan dan kesadaran bahwa Allah itu ada, kesadaran bahwa Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, kesadaran bahwa Allah Azza wa Jal maha membalas atas setiap apa yang kita kerjakan, kesadaran bahwa Allah Azza wa Jal la ta'khuduhu sinatu wala na'um. Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa mengantuk dan tidak pernah tertidur. Allah Azza wa Jal senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah Azza wa Jal maha mengetahui tatapan mata khianat kita dan apa yang diniatkan dalam hati-hati kita. Dan itu semua bersumber dari kuatnya akidah seseorang, kuatnya iman seseorang. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana dulu para nabi, bagaimana dulu para rasul memberikan penekanan dalam perkara-perkara akidah. Sebagai contoh,
Kalau kita bicara tentang parenting di dalam Al-Qur'anul Karim, pasti yang terbesit dalam benak kita pertama kali adalah kisahnya Luqman Al-Hakim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ketika Luqman menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menduakan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama, nasihat yang utama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Subhanallah. Ya bunayya la tusyrik billah. Di sini menunjukkan bahwa kenapa Allah Tabaraka wa taala mengabadikan kisahnya Luqman Al-Hakim ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal Luqman ini bukan nabi. Padahal Luqman ini bukan rasul. Padahal Luqman ini, ahli sejarah menuturkan, seorang berkulit hitam dari benua Afrika, dan dia hanyalah seorang najjar, seorang tukang kayu. Tetapi kenapa seorang berkulit hitam dari benua Afrika, hanya seorang tukang kayu, bukan seorang raja, bukan seorang menteri, bukan seorang pejabat, Allah tinggikan derajatnya? Karena Luqman Al-Hakim berhasil menanamkan pondasi pendidikan di dalam diri anaknya, menguatkan anaknya dengan kekuatan akidah. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kekuatan akidah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kalian takut dan khawatir saat kalian meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah. Lemah secara diantaranya akidah, lemah diantaranya secara at-tauhid, lemah diantaranya kita lalai dalam menanamkan kesadaran bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh anak kita. Sehingga banyak kasus kita dapatkan anak-anak di depan orang tuanya menjadi sosok yang sangat jinak, sosok yang sangat menuruti apa kata orang tuanya. Begitu orang tuanya nggak ada, subhanallah. Kenapa sebabnya? Karena tidak ditanamkan pondasi akidah dan keimanan. Lemah secara akidah, lemah secara tauhid. Nah, ini contoh yang sangat real di dalam Al-Qur'anul Karim saat Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Termasuk juga nasihat yang pernah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, nasihatnya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ya'qub itu hampir-hampir saja mendekati sakaratul maut, sedang sakit, yang mengantarkan Nabi Ya'qub untuk menemui ajalnya. Maka saat Nabi Ya'qub ini sedang sakit, Nabi Ya'qub memanggil anaknya, mengumpulkan anaknya. Untuk apa kira-kira? Kalau orang zaman sekarang, orang lagi sakit ngumpulin anaknya, itu biasanya memberikan wasiat. Tapi wasiatnya cuma masalah dunia. Nah, pokoknya itu kos-kosan yang di sana itu punya kakak kamu. Terus rumah kontrakan yang di sana buat adik kamu. Kemudian sawah yang di sana punya kakak kamu yang nomor 2. Punya kamu adalah kebun yang ada di belakang rumah. Biasanya seperti itu. Tetapi Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam di tengah sakitnya, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Dan Nabi Ya'qub diantaranya bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, jika aku sudah tiada,
apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada nanti. Subhanallah. Pondasi tauhid, pondasi keimanan. Nabi Yakub tidak ingin jikalau dia meninggal nanti anak-anaknya dalam keadaan memiliki kelemahan iman, kelemahan akidah, kelemahan takwa. Nah, maka dari itulah kemudian ini di antara contoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala enggak ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah secara akidah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelemahan yang dimaksud di sini oleh Allah Tabaraka wa taala, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya di antara kalian itu khawatir dan cemas kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang rapuh. Rapuh dan lemah yang dimaksud yang kedua di sini adalah rapuh dan lemah secara ibadah. Ya, rapuh dan lemah secara ibadah. Generasi yang malas-malasan dalam sholat, menegakkan sholat. Generasi yang malas-malasan dalam menjalankan puasa. Generasi yang gak kenal ibadah. Hidupnya penuh dengan hedonisme. Yang penting senang. Yang penting happy. Yang penting party tiap hari, pesta tiap hari. Subhanallah. Maka sampai ada semboyan di tengah pemuda-pemuda kita, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah, hedon banget. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Maka enggak mungkin itu terjadi. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menggambarkan bagaimana akan ada generasi-generasi yang lemah secara ibadah. Maka dalam surat Maryam disebutkan fa khalafa mim ba'dihim, dan kemudian Allah datangkan setelah mereka khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat, yang mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Iya, salat, menyanyiakan salat ini dalam artian yang pertama salat tapi enggak khusyuk, itu dikatakan menyanyiakan salat. Atau yang kedua salat tapi salatnya itu bolong-bolong. Harusnya 5 kali sehari, itu cuma salat 4 kali sehari. Adha'us shalah bisa diartikan salat tetapi salatnya itu mengerjakannya ala kadarnya. Salat duhur 2:30, salat asar jam 5, salat subuh jam 5:30, ala kadarnya, asal-asalan, tidak memperhatikan adab-adabnya, tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya, tidak memperhatikan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya. Adha'us shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat. Mereka bukan saja menyanyiakan salat, tetapi mereka wattaba'u syahawat, ngikuti hawa nafsunya. Ya, ngikuti hawa nafsu, diikutin aja semuanya. Nah, ini adalah sesuatu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan menjadi orang-orang yang tersesat. Subhanallah. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan sebagai lemah secara ibadah. Dan ini tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didiklah anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas diri mereka. Maka dari itulah pola pendidikan para ulama salaf kita adalah mereka itu mengajarkan iman sebelum Islam. Mereka mengajarkan iman sebelum Quran. Jadi sebelum anak kita diajarkan untuk sholat, ajarkan dulu bahwa nak, kalau kamu sholat Allah ridho sama kamu.
Nak, kalau kamu itu ngaji, ngapalin Quran, Allah bakal cinta sama kamu. Tanamkan itu. Tanamkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak kita itu untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Mencari cintanya Allah. Menggapai surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itulah ini yang kedua yang tidak diinginkan di dalam Islam, yang tidak diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu generasi yang rapuh dan lemah secara ibadah. Maka dari itulah dalam Islam juga kita diperintahkan untuk membiasakan anak kita dalam ibadah. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak kalian untuk salat wahum abna sab'u sinin, dan mereka itu usianya berapa? 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka jikalau mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, diterapkan itu. Itu rumus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menanamkan pondasi ibadah dan amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kita nggak ada kita, anak kita tetap sholat. Kita tahu atau kita nggak tahu, anak kita tetap sholat. Anak kita dekat dari kita atau jauh dari kita, anak kita tetap sholat. Kenapa? Karena anak kita kuat secara ibadah, kuat secara amaliyah. Kemudian yang ketiga, bahwa generasi yang rapuh, generasi yang lemah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaknya kalian takut, mengkhawatirkan jikalau kalian meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah lemah secara ilmu. Ya, jangan biarkan anak kita menjadi pribadi-pribadi yang tumbuh tanpa bimbingan ilmu. Kita bisa saja misalnya, bolehlah kita misalnya tidak meninggalkan harta kepada anak kita, tidak meninggalkan tahta buat anak kita, tidak meninggalkan dunia buat anak kita. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan. Jangan sampai terlewat untuk membekali anak kita dengan bekal ilmu. Kenapa sebabnya? Karena ilmu itu akan menjaga diri kita. Ilmu itu akan menjaga kehidupan kita. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga kalian. Wa anta tahrusul mal. Tetapi kalau Anda cuma punya harta, Anda yang dipaksa untuk menjaga harta itu. Kalau kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Oh, ini haram, gak boleh. Oh, ini gak pantas, gak layak, jangan didekati. Oh, ini sesuatu yang tidak diperkenankan, jangan saya lakukan. Kenapa kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Karena adanya ilmu. Ilmu jaga kita. Tetapi kalau kita punya harta saja, nggak punya ilmu, wa anta, dan Anda tahrusul mal, akan dipaksa untuk menjaga harta Anda itu sendiri. Subhanallah. Maka wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaknya kalian khawatir dan cemas kalau kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi yang rapuh. Di antaranya adalah rapuh secara ilmu. Dan kemudian yang keempat, hendaknya kalian takut dan khawatir meninggalkan generasi yang rapuh dan lemah secara ekonomi. Dan banyak sekali hal-hal lainnya yang di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan juga secara global. Meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
Kenapa sampai muncul fenomena generasi yang rapuh? Kenapa sampai muncul generasi yang lemah? Kenapa sebabnya? Apakah Allah Azza wa Jalla jadikan mereka adalah orang-orang yang rapuh dan lemah? Tentu tidak. Maka dari itu kalau kita melihat setiap manusia yang dilahirkan itu berada di atas sebuah fitrah. Ya, fitrah yang sama. Maka dari itulah kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah, di atas at-tauhid, di atas kekuatan tauhid, di atas kekuatan iman, di atas potensi untuk menjadi seorang ahli ibadah, seorang hamba Allah yang sebenarnya, menjadi seseorang yang berpotensi punya ilmu dan cinta ilmu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan di atas fitrah. Perhatikan baik-baik. Kemudian di penggalan hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan, dan ini tamparan buat kita. Ini tamparan yang sangat keras dan sangat tajam buat kita. Fa'abawahu yuhawidanihi, fa'abawahu yunasiranihi, fa'abawahu yumajisanihi. Ayahnya lah yang menjadikan dia keluar dari fitrahnya itu dan menjadikan dia seorang Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia keluar dari fitrahnya tersebut dan menjadikan dia seorang Nasrani. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu keluar dari fitrahnya dan menjadikan dia menjadi seorang Majusi. Subhanallah. Jadi ketika judul kajian kita sore ini generasi rapuh karena salah asuh, ya, kenapa anak kita jadi sosok-sosok yang rapuh? Ya karena kita salah dalam mengasuh. Kita salah dalam mendidik. Kita mendidik anak zaman sekarang sebagaimana dulu orang tua kita mendidik diri kita, gak relevan. Ya, orang tua kita dulu generasi mungkin baby boomers, melahirkan anak generasi X, generasi Y. Kita dididik dengan dikit-dikit digebuk, iya enggak zaman dulu? Iya, masih ingat enggak? Kalau dulu kita di sekolah melakukan kesalahan, kita dipanggil sama guru kita, disetrap, itu takutnya luar biasa. Apalagi sampai dipukul. Kalau sudah sampai dipukul, sampai disetrap, kita itu nggak pingin bahwa berita itu sampai di telinga bapak ibu kita. Kenapa sebabnya? Sampai rumah pasti kita dipukul lagi. Nah, sekarang anak zaman sekarang kalau diterapkan cara yang serupa, ampuh nggak kira-kira? Kalau ada guru nyetrap muridnya, ada guru mukul muridnya, apa yang dilakukan oleh muridnya zaman sekarang kira-kira? Lapor bapaknya, lapor emaknya, emaknya bapaknya lapor polisi. Subhanallah, gurunya dipolisikan. Ini kekerasan dalam pendidikan dan sebagainya, kena pasal. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian sekali lagi, disinilah pentingnya orang tua untuk terus belajar, memahami kesalahannya dalam mendidik anak, dan juga memperbaiki polanya dalam mendidik dan mengasuh anak. Karena rapuhnya generasi sedikit banyak disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengasuhan anak-anak kita. Maka dari itulah kemudian generasi sudah berubah. Zaman sudah berubah. Likulli maqami maqal wa likulli maqali maqam. Setiap zaman ada pembahasannya. Ya, pola pendidikan zaman kolonial nggak bisa diterapkan dalam pendidikan anak kita zaman milenial. Sudah beda caranya. Maka dari itu
teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita harus memulainya? Bagaimana kita mendidik anak kita? Yang pertama adalah jelas, agar kita bisa memperbaiki pola asuh kita terhadap anak-anak kita, agar kita bisa mensolehkan anak kita. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun sesi parenting yang pernah kita ikuti, sebanyak apapun buku-buku yang bicara tentang pengasuhan dan pendidikan anak, sebanyak apapun kajian-kajian pengasuhan dan pendidikan anak yang kita dengarkan, itu semua tidak akan pernah bermanfaat jikalau Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati itu belum mensolehkan anak kita. Subhanallah. Tidakkah kita ingat bagaimana dulu kisahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Nabi Nuh berdakwah hampir 10 abad lamanya. Ya, hampir 10 abad lamanya, 950 tahun. Mendapatkan penolakan. Dan di antara penolakan yang didapat oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah penolakan dari istrinya dan penolakan dari anaknya. Bayangkan, Nabi Nuh kurang apa kira-kira? Seorang nabi, seorang rasul, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika mendidik anaknya, yang konon anaknya bernama Kan'an, sampai di detik-detik di mana terjadinya banjir bandang, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, tetap memanggil anaknya dengan panggilan yang penuh kelembutan. Artinya apa? Nabi Nuh itu kurang apa sebenarnya dalam pendidikan anak? Dari cara Nabi Nuh memanggil anaknya itu sudah nampak bagaimana beliau dulu mendidik anaknya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Beliau adalah orang yang mendidik anaknya, bukan menghardik anaknya. Orang bisa membina anaknya, bukan menghina anaknya. Ya bunayya, irkab ma'ana. Wahai anakku, irkab ma'ana. Naiklah bersamaku ke dalam bahtera ini, ke dalam kapal ini. Tapi anaknya yang pada saat itu tidak percaya kepada bapaknya, maka anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung, yang gunung itu akan menyelamatkan aku dari terjangan air ini, terjangan banjir ini. Padahal ini banjir yang sangat dahsyat, banjir yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kemudian dikabarkan di dalam Al-Quranul Karim, wafarat tanur, sampai tanur itu keluar air. Kita tahu tanur ya, tanur itu kalau di Indonesia mungkin, di Indonesia kan itu oven kali ya. Tanur itu tempat orang di Timur Tengah sana bikin roti itu ya. Artinya di tanur itu nggak pernah ada air, adanya itu api. Sampai tanur itu keluar airnya, saking dahsyatnya banjir pada saat itu. Wafarat tanur. Dan di saat banjir yang sangat dahsyat tersebut, Nabi Nuh tetap memanggil anak dengan panggilan yang terbaik, ya bunayya irkab ma'ana, sampai kemudian anaknya pun menjadi salah satu dari orang yang terkena terjangan banjir bandang pada saat itu. Subhanallah. Maka dari itulah kemudian saat kita ingin beresin anak kita, meluruskan anak kita, menguatkan anak kita, menyelamatkan anak kita dari kerapuhan akidah, kerapuhan mental, kerapuhan ilmu, kerapuhan amaliyah dan amal saleh, dan kerapuhan-kerapuhan yang lain,
Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah dekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Azza wa Jal Al-Qawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuat. Ya, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla yang maha menguatkan. Karena kita adalah manusia yang lemah, gak punya kekuatan sama sekali. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah orang yang fakir, lemah, butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh sandaran, butuh gantungan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal Al-Ghani, Al-Hamid, Maha Kaya, Maha Mulia. Subhanallah. Maka kalau kita ingin menguatkan diri anak kita, menyelamatkan anak kita dari kerapuhan, kuncinya adalah minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal zat yang maha kuat. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ini gak punya kekuatan sama sekali. Kita ingin menjaga anak kita. Pertanyaannya, kita bisa jaga anak kita itu sampai kapan gitu ya? Mungkin hari ini kita dibantu dengan adanya aplikasi-aplikasi untuk bisa memantau anak kita. Anak kita lagi di mana? Anak kita di media sosial itu berteman sama siapa? Bahkan aplikasi untuk mengontrol anak kita, misalnya ketika nge-browsing itu buka apa saja, ketika bermedia sosial itu berapa lama. Ada aplikasi ternyata untuk membatasi anak kita. Namun zaman sekarang juga anak kita itu juga nggak kehilangan akal. Maka kalau kita ingin menjaga anak kita, jangan pernah kita menyandarkan penjagaan anak kita hanya kepada diri kita semata. Kita itu siapa? Kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah kita menyandarkan penjagaan anak kita kepada aplikasi-aplikasi yang ada, teknologi-teknologi yang ada. Sekali lagi, jangan. Sandarkanlah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aplikasi itu, teknologi itu, dan diri kita itu hanya sarana. Yang menjaga kita secara hakikatnya adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka cara yang pertama adalah agar anak kita terselamatkan dari yang namanya kerapuhan. Yang harus kita lakukan adalah minta tolong kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, waktu habis ya. Karena waktu habis, insya Allah mungkin materi ini akan saya bahas lanjutannya besok ya, di Masjid Jami' Mekah. Penyelesaian dari materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah setelah adzan nanti kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum jami'an.
Baik, silahkan jikalau ada di antara jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fiikum. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan, maka insyaAllah kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga anak-anak kita. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita kekuatan dan kepantasan untuk bisa mensolehkan diri anak-anak dan keturunan kita. Dan semoga Allah azza wa jalla sebagaimana sudah mengumpulkan kita di dunia bersama dengan keluarga yang kita cinta dan anak-anak yang kita sayangi, semoga Allah SWT senantiasa mengumpulkan kita kembali di akhirat kelak di dalam surga bersama dengan keluarga kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.